Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Nah, sebelum kita membaca, merenungkan berita firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian berikut ini. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect salvation, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending from above, echoes of mercies, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini akan terambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di kota Korintus. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 5 yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian yang berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda lihat di kota-kota besar seperti Jakarta, ya, di daerah-daerah yang ramai, biasanya selalu ada yang namanya tempat hiburan. Apapun bentuknya. Ada tempat hiburan keluarga, ya misalnya arena permainan ketangkasan, kalau zaman dulu kita nyebutnya dingdong ya. Sekarang dengan teknologi yang sangat canggih ya, baik yang menggunakan layar TV dengan macam-macam alat di mana anak-anak bisa main ini itu, atau yang di mana para pemainnya bisa berusaha mendapatkan hadiah-hadiah tertentu ya, yang dengan lampu yang kedip-kedip, yang pokoknya menarik dan berisik ya, dengan musik yang lumayan. Nah, ada juga tempat hiburan yang mungkin sifatnya lebih umum ya, seperti bioskop, ya, gedung pertunjukan dan lain-lain, atau tempat-tempat hiburan yang lebih orang suka menyebutnya tempat dugem ya, klub dengan musik yang seru, yang rame ya, dengan orang bisa menikmati musik, melepaskan lelah, melepaskan kepenatan sejenak, baik sendiri atau biasanya bersama teman-teman. Nah, itu tempat hiburan. Dan kenapa kalau kita lihat industri hiburan itu sangat menjamur ya saudara ya. Bahkan yang menarik kalau kita lihat di beberapa kota atau daerah di Indonesia di mana rumah ibadah dari agama yang tidak mayoritas susah dibangun. Yang menarik di daerah-daerah itu tempat hiburan malam. Tempat hiburan yang tadi kita sebut tempat-tempat dugem itu justru lebih mudah dibangun daripada rumah ibadah. Ironis. Tapi ya barangkali karena dianggap secara bisnis itu menguntungkan. Nah, yang menarik sekali lagi, kenapa kok tempat-tempat hiburan dengan segala macam klasifikasinya menjamur di mana-mana? Karena memang manusia selalu membutuhkan hiburan. Manusia membutuhkan sesuatu di mana mereka bisa sejenak melupakan
berbagai permasalahan, berbagai kepenatan hidup ya, karena pekerjaan atau karena studi sekolah yang berat buat anak-anak yang masih para pelajar, atau karena berbagai hal lainnya. Manusia perlu melepaskannya, dan ya disitulah tempat hiburan berperan ya. Karaokean, main game, ya dengar musik, atau mungkin sekedar ngobrol bersama teman-teman, dan ya orang melepaskan kepenatan itu. Orang perlu dihibur. Tapi yang menarik saudara, tempat hiburan itu atau hiburan-hiburan seperti itu biasanya sifatnya memang hanya sesaat. Dia menjadi sebuah pelarian atau pelepasan sesaat dari berbagai permasalahan. Kenapa? Karena setelah selesai dihibur, ya mereka akan menghadapi lagi masalah-masalah itu. Dan biasanya mindsetnya adalah ya sampai nanti waktunya saya menghibur diri lagi, pergi ke tempat-tempat hiburan. Saudara dikasih Tuhan, kebutuhan untuk dihibur adalah kebutuhan manusia. Kenapa? Karena dalam hidup kita memang menghadapi berbagai pergumulan. Entah itu masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah relasi, masalah keamanan, masalah masa depan, dan lain sebagainya. Tetapi dalam iman kita meyakini ada penghiburan yang bukan hanya bersifat sesaat, bukan hanya bersifat pelarian atau pengalihan masalah sementara, yaitu penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, yang menarik kalau kita baca surat Korintus 1 dan 2, jemaat ini jemaat yang hebat, tetapi juga sering mendatangkan masalah buat Rasul Paulus. Baik itu masalah karena kehidupan jemaat ini yang rawan perpecahan, perselisihan, tapi juga karena Rasul Paulus merasa bahwa ia tidak sungguh-sungguh dipercaya. Ia dicurigai oleh jemaat ini karena berbagai hal. Dan dalam semua masalah itu Rasul Paulus menegaskan bahwa sumber penghiburannya adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain. Bukan penghiburan dunia tadi yang mendatangkan kegembiraan sesaat, kesenangan sesaat, tapi terus kemudian orang harus kembali menghadapi kesulitan-kesulitannya. Apa bedanya? Penghiburan Kristus, dia tidak mengalihkan kita dari permasalahan, tidak membuat kita bisa melarikan diri dari kenyataan hidup yang tidak mudah, yang berat. Tetapi penghiburan itu menguatkan, memampukan kita menghadapi setiap pergumulan kehidupan yang kita alami. Dikatakan di ayat 4 bahwa penghiburan dalam Kristus sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena penghiburan ini sumbernya, asalnya, teladannya adalah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus Kristus yang dikatakan di ayat 5 yang sudah mengalami kesengsaraan. Ia dikhianati, ditangkap, diadili, difitnah, bahkan dihukum mati, disalib. Yesus yang sudah melampaui kesengsaraan itu dan menang. Dan itulah sumber penghiburan Kristiani. Karena Yesus sudah melampaui semua penderitaan dan bisa melewatinya, menang atasnya. Karena itu Rasul Paulus katakan, sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Maksudnya sebagai seorang murid Kristus, ia juga mengalami berbagai tantangan, pergumulan yang seperti dihadapi Tuhan Yesus pada waktu ia masih hidup. Begitu juga ia meyakini, oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Rasul Paulus percaya bahwa dalam imannya kepada Yesus Kristus, ia juga akan dikuatkan, dimampukan menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Perhatikan bedanya. Kalau penghiburan yang tadi ya, yang biasa dilakukan, dicari manusia, ya dia sifatnya hanya mengalihkan sesaat, eskapis, ya, melarikan diri dari kenyataan yang pahit, yang berat. Tapi penghiburan dalam Kristus, dia memampukan Rasul Paulus menghadapi penderitaan-penderitaan itu. Dan penghiburan seperti itulah
yang juga tentunya kita butuhkan, kita rindukan, dan sesungguhnya sudah kita terima kalau kita percaya dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan yang Tuhan Yesus berikan lewat firman Tuhan, lewat kehadiran banyak orang yang bisa mendukung, menguatkan kita, dan bagaimana Ia memberikan damai sejahtera, kelegaan dan kekuatan pada diri kita sendiri. Tetapi Kristus juga memanggil kita untuk menghibur, menguatkan orang lain, supaya ia bisa menghadapi berbagai tantangan, permasalahan kehidupannya. Sekali lagi bukan perhiburan yang melarikan diri tadi ya, yang mengatakan udahlah jadi anak Tuhan pasti tidak ada masalah. Bukan itu, tetapi bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, maka penghiburan yang didasari oleh apa yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus sendiri akan selalu menguatkan kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Kiranya dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara juga mendapatkan penghiburan dari Kristus, penghiburan sejati yang akan terus beserta kita semua menghadapi berbagai tantangan pergumulan hidup kita setiap hari. Selamat pagi, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, khususnya untuk penghiburan yang telah kami terima dalam Yesus Kristus. Bahwa dalam setiap pergumulan, tantangan kehidupan yang kami jalani, bersama Kristus kami akan dimampukan untuk melewatinya. Semua bukan karena kami yang kuat, kami yang sanggup atau mampu, tetapi karena Yesus Kristus yang telah melewati setiap pergumulan, telah menang atas segala pergumulan, itulah yang akan selalu beserta dengan kami. Maka biarlah hati kami dan iman kami boleh selalu peka akan penghiburan Kristus yang hadir lewat begitu banyak hal, lewat orang-orang yang ada di sekitar kami, lewat firman-Mu yang menguatkan kami, agar di tengah setiap pergumulan kami boleh terus dikuatkan oleh kehadiran Kristus. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia di tengah-tengah segala pergumulan yang ada. Tuhan yang terus memberikan kekuatan pada kami semua, pada para pemimpin kami untuk bisa memimpin bangsa ini dengan baik, dengan jujur, dengan tulus. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya untuk jemaat kami GKI Gading Indah, berhikmat agar bersama-sama kami boleh saling menguatkan, saling mendukung dalam persekutuan kami. Dan kami boleh saling menghibur, khususnya bagi mereka yang dalam rupa-rupa pergumulan, rupa-rupa kelemahan, ataupun mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan yang mampukan kami untuk boleh dilengkapi dengan segala hal, dengan hati yang mau merendahkan diri untuk boleh melayani sesama. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh setiap keluarga, baik yang menggumuli masalah-masalah yang terkait dengan ekonomi, pekerjaan atau usaha, pergumulan terhadap relasi antara anggota keluarga, pergumulan akan kondisi-kondisi kesehatan, pergumulan akan anak-anak atau cucu-cucu kami dalam studi mereka, dalam pergaulan, dalam pertumbuhan mereka. Beri kekuatan dan nikmat agar kami boleh jalani semua hanya dengan kasih dan anugerah-Mu saja. Maka kami mau menyerahkan diri kami di hari yang baru ini, bimbing, tuntun hanya dengan satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang juga akan senantiasa berjalan bersama kami, menguatkan dan menghibur kami selalu. Amin. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikut.
berjalan dengan juru selamatku. Di lembah gelap, di badai yang menderu, aku takkan takut di bahaya apapun. Bila ku dibimbing tangan Tuhanku, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Dia kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku